Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan materi, alangkah baiknya kalau kita berdoa sama-sama. Semoga apa yang akan dipelajari hari ini bisa bermanfaat buat kedepannya. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sebelumnya saya himbau kepada adik semua untuk tetap mengabsen kehadiran di e-learning. Oke, kita langsung aja ke bahas materi. Nah, oke, langsung aja kita bahas materi selanjutnya, yaitu Kingdom Animalia atau kerajaan hewan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari Kingdom tumbuhan atau Kingdom plantae. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang Kingdom terakhir, yaitu Kingdom Animalia atau kerajaan hewan. Nah, apa sih Kingdom Animalia ini? Nah, mari kita belajar sama-sama. Nah, Kingdom Animalia ini merupakan organisme eukariotik atau memiliki membran inti ya. Nah, organisme ini selnya bersifat kompleks dengan multiseluler. Nah, walaupun memiliki sel yang kompleks, hewan tidak mampu berfotosintesis karena tidak memiliki klorofil. Nah, ciri-ciri umum Kingdom Animalia yang pertama itu organisme multiseluler, memiliki banyak sel, bersifat heterotrof, artinya tidak mampu membuat makanan sendiri, memerlukan oksigen, memiliki sel otot untuk bergerak, reproduksi seksual atau aseksual, bentuk dewasanya selalu bersifat diploid atau 2N. Atas dua kelompok berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakangnya, yaitu satu ada kelompok invertebrata atau avertebrata, hewan ini tidak memiliki tulang belakang. Nah, yang kedua ada kelompok vertebrata. Kelompok ini kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Adapun kelompok vertebrata terbagi atas beberapa filum. Yang pertama ada Porifera atau hewan berpori, ada Solenterata hewan berongga, ada Platyhelminthes cacing pipih, ada Nematelminthes cacing gilik, ada Annelida cacing tanah, ada Mollusca atau hewan lunak, ada arthropoda atau hewan yang kakinya beruas-ruas, terakhir ada Asidermata atau hewan yang memiliki kulit berduri atau kulit yang keras. Adapun kelompok vertebrata atau kelompok hewan yang memiliki tulang belakang terdiri dari beberapa kelas, yaitu satu ada kelas Fishes atau kelas ikan, ada kelas Apes atau kelas burung, ada kelas amfibi atau kelas yang hewan yang hidupnya di dua alam, ada kelas reptil atau hewan melata, terakhir ada kelas mamalia atau hewan menyusui. Oke, mari kita bahas filum di dalam kelompok hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, filum yang pertama yaitu filum Porifera atau hewan berpori. Nah, ciri-ciri Porifera itu yang pertama, organisme multiseluler atau bersel banyak dengan ciri khasnya yaitu tubuh berpori. Yang kedua bersifat heterotrof atau tidak mampu membuat makanan sendiri. Yang ketiga hidup di laut atau menempel pada batu. Terakhir reproduksi secara aseksual dengan pembentukan tunas. Reproduksi aseksualnya dengan pembentukan gamet. Nah, adapun contoh Porifera yaitu spon laut atau karang-karang laut ya. Nah, adapun peranannya Porifera buat manusia itu sering digunakan sebagai alat cuci piring. Ada sebagian dari jenis Porifera dijadikan sebagai obat kanker dan lain-lain. Filum yang kedua yaitu ada Solenterata, hewan berongga. Nah, ciri-ciri umumnya yaitu hewan multiseluler, bersel banyak, berbentuk polip atau medusa dengan tentakel penyengat. Tubuhnya berongga, ada yang bersifat heterotrof menggunakan tentakel untuk menangkap mangsa. Habitat di laut, reproduksinya secara aseksual dengan pembentukan tunas atau medusa. Adapun reproduksi seksualnya dengan pembentukan gamet. Nah, contoh hewan dari Solenterata itu ada ubur-ubur ya, ubur-ubur atau biasa disebut bahasa ilmiahnya yaitu Aurelia aureliata. Oke, filum yang ketiga yaitu ada filum Platyhelminthes atau cacing pipih. Nah, ciri-cirinya yaitu hewan multiseluler dengan tubuhnya tripoblastik atau 3 bagian berbentuk pipih. Yang kedua, hidup bebas di laut, di air tawar, dan di tempat tembak-tembak. Bersifat hermaprodit atau berjenis kelamin ganda. Reproduksi seksualnya secara sendiri atau silang.
reproduksi aseksualnya dengan fragmentasi atau pemotongan tubuh. Dibedakan menjadi 3 kelas, ada Turbellaria, ada Tretoda, ada Cestoda. Nah, filum yang keempat ada filum Nematomintes atau masih sejenis cacing. Nah, ini cacing benang atau cacing gilik. Nah, ciri-ciri umumnya organisme multiselular, berbentuk bulat panjang, hidup bebas atau parasit, bersifat parasitisme pada manusia, hewan dan tumbuhan. Contoh Nematomintes ini yaitu parasit pada manusia, yaitu cacing gelang, cacing tambang, cacing kremi, dan lain-lain. Oke, filum yang kelima yaitu ada filum Annelida atau cacing tanah. Ciri-ciri umumnya itu hewan multiselular, tubuh bersegmen, hidup bebas di laut, di darat, di perairan air tawar, lembab atau parasit terhadap hewan vertebrata lain. Yang ketiga, reproduksi secara seksual dan aseksual. Dibedakan atas 3 kelas, yaitu ada Polychaeta, ada Oligoceta, dan terakhir ada Hirudinea. Oke, filum yang keenam yaitu ada filum Mollusca atau hewan lunak. Nah, hewan ini mungkin beberapa sudah pernah dilihat, contohnya siput, cumi-cumi, kerang-kerangan. Nah, ini masuk di filum Mollusca. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu organisme multiselular, bertubuh lunak, habitat di laut, di air tawar, dan di darat. Dibedakan menjadi 3 kelas, ada Gastropoda, ada Placosopoda, terakhir ada Cephalopoda. Oke, filum yang ketujuh yaitu ada filum Arthropoda atau hewan yang berbuku-buku atau kakinya berwas-was. Nah, mungkin filum ini filum yang paling banyak yang ada hidup di bumi ini. Nah, ciri-cirinya yaitu organisme multiselular, kaki dan tubuh berwas-was, hidup di berbagai habitat secara bebas, ada parasit, ada juga yang simbiosis dengan hewan lain. Dibedakan menjadi 4 kelas, ada Arachnidae atau laba-laba, ada Myriapoda atau kaki seribu, ada Crustaceae udang-udangan, terakhir ada Insecta atau serangga. Oke, filum terakhir di kelompok hewan invertebrata atau avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang, yaitu filum Acidermata atau hewan berkulit duri atau berkulit keras. Ciri-cirinya organisme multiselular, permukaan tubuhnya keras atau berduri, habitatnya di dasar laut. Nah, contohnya bintang laut, landak laut, teripang laut, dan lain-lain. Nah, lanjut kita bahas beberapa kelas di vertebrata atau hewan yang bertulang belakang. Nah, yang pertama yaitu kelas Pisces atau kelas ikan. Nah, ciri-cirinya yaitu kelompok hewan hidup di air, bagian luar tubuh dilindungi oleh sisik, memiliki sirip, bernapas menggunakan insang. Jantungnya terdiri dari 2 ruang. Contohnya ikan ya. Nah, ikan mungkin adik-adik semua mungkin tahu ikan itu dimasukkan ke dalam kelas Pisces di kelompok hewan vertebrata. Oke, kelas yang kedua di kelompok hewan vertebrata itu ada kelas amfibi. Hewan ini mampu hidup di 2 tempat, bisa di darat maupun bisa di air. Ciri-cirinya hewan ini berdarah dingin, bernapas dengan insang ketika dia fase berunduh, dan bernapas paru-paru ketika dia dewasa. Nah, jantungnya terdiri dari 3 ruang. Contoh hewan dari kelas amfibi ini contohnya yaitu katak, salamander, dan lain-lain. Oke, kelas yang ketiga yaitu kelas reptil atau biasa disebut dengan hewan melata. Nah, ciri-ciri kelas reptil yaitu tubuh bersisik, jantung terdiri dari 3 ruang, kadang 4 tetapi belum sempurna. Sebagian hewan ada yang bersifat autotomi atau melepaskan bagian tubuhnya ketika dia dalam keadaan bahaya. Contohnya biasa ditemukan di cicak. Contoh dari hewan reptil ini ada ular, ada buaya, ada cicak, dan lain-lain. Oke, kelas yang keempat ada kelas Apus atau kelas burung. Nah, burung itu dimasukkan ke dalam kelas Apus ini. Nah, ciri-cirinya memiliki bulu yang menutupi seluruh tubuh hewan ini, bersifat homoiteran atau berdarah panas, berkembang biak dengan bertelur, jantung memiliki 4 ruang. Nah, contoh dari Apus ini ada burung merpati, burung unta, dan burung-burung yang lain ya. Jadi ingat, burung itu dimasukkan ke dalam kelas Apus. Oke, kelas terakhir di
kelompok hewan vertebrata, yaitu kelas mamalia atau hewan menyusui. Nah, ciri-cirinya yaitu memiliki kelenjar susu, hewan berdarah panas, berkembang biak dengan melahirkan, jantung terdiri dari 4 ruang. Nah, contoh mamalia itu sapi, manusia, anjing. Intinya dia menyusui, berarti dia dimasukkan ke dalam kelas mamalia. Oke, cukup sekian pembahasan tentang kingdom Animalia. Mungkin kalau ada yang mau tanyakan bisa dihubungin langsung, bisa di chat pribadi. Nah, untuk tugasnya nanti saya kirim melalui link, masih dalam bentuk quizzes. Tetap pantau di dalam grup kelas, nanti link tugasnya nanti saya kirim ke sana. Mungkin cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.